미션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai semuanya. Sebenarnya kita ngapain sih di sini? Jadi kita hari ini mau membahas tentang toleransi dalam dunia pekerjaan. Bener banget tuh yang dibilang sama Olive. Jadi kita bakal membahas gimana sih kehidupan yang ada di dunia pekerjaan, yang dimana notabene-nya tuh kan pasti banyak ya perbedaan yang bisa dilihat, kadang bisa menjadi problematik ataupun satu kesatuan nih. Oh iya bener banget, aku lupa kemarin kan kita udah ada hasil wawancara kan ya sama dua narasumber kita yang bekerja di satu instansi yang sama. Tapi aku belum tahu nih siapa aja sih narasumber kita. Nah, yang pertama itu ada Kak Reski Sanda dari Rumah Sakit Siloam. Nah, yang kalau kedua itu ada Kak Reski Nadia dari Eko Hospital di Bekasi. Wah, narasumbernya kece-kece banget ya pekerjaannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan hasil video wawancaranya. Oke, selamat sore Kak. Ya sore. Ya, jadi kami mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan D4LM. Maksud kami di sini untuk mewawancarai Kakak mengenai tugas kami. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan kami ini terkait dengan toleransi di dalam dunia kerja. Nah, berhubung Kakak bekerja di dalam bidang kesehatan, nah kami akan tanya nih ke Kakak bagaimana sih toleransi di pekerjaan yang Kakak geluti gitu. Dan pertanyaan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi Kak, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Kakak sejak bekerja di bidang kesehatan dengan mengenal orang-orang dengan berbagai macam kebiasaan dan perilaku, kemudian agamanya yang mereka anut? Oh, jadi first impression ya, maksudnya pengalaman pertama setelah bekerja di dunia kerja dan di dunia kesehatan dan keperawatan ya. Jadi sangat simpel sih sebenarnya. Awal-awal pertama dinas ya, saya kan dinas di emergensi. Jadi banyak rekan kerja yang berbeda suku dan budaya. Misalnya ada yang Chinese, kemudian ada yang orang Batak, orang Toraja, orang Jawa, pokoknya semuanya bersatu. Tapi waktu pertama dinas itu memang agak gimana ya, adaptasi ya namanya. Adaptasinya ya seperti biasa, paling mencoba berbaur dengan teman-teman yang lain yang budayanya itu berbeda dengan saya. Saya kan orang Toraja, mereka ya misalnya ada orang Batak, orang Jawa itu bahasanya tuh kayak lembut, halus, tapi orang kayak misalnya orang Batak lebih ke intonasi suaranya itu agak tinggi gitu. Nah dari situ saya awal-awalnya sempat kayak bukan kaget sih, kayak ya gimana ya, lebih ke kayak oh ternyata berbeda ya dunia kerja dengan sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah setelah itu lambat waktu berjalan itu semuanya terasa ini sih, maksudnya gimana ya, bisa berjalan dengan baik sih, karena saya mungkin kita bekerja di, ya kita kan namanya makhluk sosial, kita nggak mungkin kayak bekerja di cuman tempat yang kayak oh sesama yang suku aja gitu, nggak mungkin. Kemudian ditambah pasien-pasien kita berbeda-beda nih, ada yang dari pulau yang lain, kayak misalnya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada juga yang dari negara lain kayak gitu. Tapi gimana saya sebagai seorang perawat itu bisa menempatkan diri saya di tengah-tengah budaya yang dibilang beragam ini di Indonesia gitu. Gimana caranya ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu, sehingga pelayanan kesehatan yang saya berikan itu sesuai dengan visi dan misi di rumah sakit. Seperti itu sih menurut saya. Jadi ya makasih ya Kak. Jadi first impression Kakak ya sangat menarik ya menurut kami. Nah ya jadi pertanyaan yang kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya juga. Dipersilakan. Yang pertama sekali, terima kasih buat waktu Kakak sudah mau mengikuti rapat kali ini. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimanakah pelaksanaan pada pelayanan di lingkungan rumah sakit di tengah-tengah keberagaman pada status sosial, Kak? Bagaimanakah kayak status sosial itu kayak BPJS berbeda gitu terhadap pasien gitu kan? Kami ya khusus di rumah sakit kami itu menggunakan ya paymentnya itu pribadi dan asuransi, dan
ketika semua pasien yang datang ke emergensi itu tetap kami layani sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan, oh ini pribadi, oh ini BPJS, oh ini. Kami nggak membeda-bedakan seperti itu. Pelayanan tetap pelayanan, sehingga pasien-pasien yang dirawat maupun pulang itu dapat mendapatkan memang, oh ini loh pelayanan kesehatan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh pasien-pasien yang datang untuk mendapatkan pertolongan gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan status sosial dari setiap pasien yang kami layani. Gitu sih. Oke Kak, untuk pertanyaan yang ketiga akan disampaikan oleh Reski. Ya, baik, untuk yang pertanyaan ketiga, dengan adanya perbedaan di tempat kerja saat ini, apakah ada kendala yang dialami secara pribadi seperti itu? Kendala secara pribadi dalam hal konteks budaya ya? Iya Kak, maksudnya Ya. dalam konteks toleransinya gimana? Toleransi. Sejauh saya berdinas sih, untuk budaya sejauh ini sepengalaman saya tidak ada kendala sih menurut saya, karena semua yang datang kita layani berdasarkan ya standar prosedur yang ada dan menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu, maksudnya bahasa Indonesia gitu kan. Tetapi ketika misalnya ada mungkin pasien yang berada dari luar negeri, nah kita menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi persepsi saya dengan persepsi pasien itu kita bisa samakan seperti itu. Jadi sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pelayanan kepada pasien yang akan tidak ada terjadi kesalahpahaman antara saya dengan pasien, sehingga pelayanan kesehatan di tempat kami itu berjalan dengan baik gitu sih. Jadi nggak ada sejauh ini tentang masalah budaya atau masalah sosial kultural, itu nggak ada sih. Gitu. Oke Kak, saya boleh tanya lagi nggak? Boleh silakan. Nah Kak, jadi adakah perilaku ketidakadilan yang pernah dilakukan di dalam rumah sakit yang Kakak kerja sekarang? Maksudnya dalam konteks ke pasiennya, pelayanan ke pasien. Perilaku ketidakadilan. Ya. Ya seperti jawaban saya tadi ya, di rumah sakit yang tempat saya kerja itu tidak membeda-bedakan status sosial, status apapun, semuanya berdasarkan standar prosedur operasional yang ada gitu, dan sesuai dengan visi misi dari rumah sakit tersebut gitu. Jadi ya apa yang kita kerjakan itu semua untuk pelayanan terbaik untuk pasien, seperti itu sih. Jadi kita tidak ada perilaku yang menyimpang. Terutama saya sebagai seorang perawat yang notabene pasti harus komunikasi gitu kan. Iya, Seperti itu sih. Kita harus jujur, terus menunjukkan empati. Kemudian kita juga tidak menepati, maksudnya tidak mengikat janji kepada pasien. Jadi kita harus memberikan itu sih. Baik. Oke Kak. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktu untuk kami tanya-tanya. Ya. Dari jawaban Kakak yang sangat begitu baik dan tentunya begitu menarik buat kami. Terima kasih banyak Kak. Maaf kami mengganggu waktunya. Kalau sebelumnya Oke, pertama-tama selamat malam Kak. Terima kasih atas waktunya. Sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kami tanya-tanya sedikit. Ya Kak, jadi tujuan kami untuk mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas Pancasila kami Kak. Jadi tugas Pancasila kami ini di mana kami berbicara tentang toleransi, di mana toleransi dalam dunia kerja. Nah, kebetulan Kakak dalam bidang kesehatan. Nah, di sini kami mau tanya-tanya bagaimana sih toleransi dalam dunia kerja, terutama Kakak di bidang kesehatan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, saya langsung saja. Bagaimana perasaan Kakak sejak bekerja di rumah sakit yang sedang Kakak kerja sekarang dengan mengenal orang dengan berbagai macam kebiasaan dan perilaku, kemudian agama yang mereka anut? Oke. Ya, kenalin, nama aku Kila. Aku kerja di Eka Hospital di Cibubur. Sebenarnya kalau untuk
dunia kerja dan perilaku ya. Kita selama aku kerja nih ya banyak kenal pasti sifat-sifat sesama kita lah, yang tadinya mungkin kita nggak bodoh sama orang, tapi selama sekarang kerja jadi nggak bisa kayak gitu kan. Saling banyak mengenal sifat-sifat orang yang tadinya misalnya pas awal kerja orangnya pendiam nih, ternyata setelah kita lebih kenal lebih lagi, itu ternyata mereka orangnya asik. Dan lebih banyak sih sebenarnya sifat-sifat yang banyak aku kenal dari pribadi mereka gitu. Kalau untuk agama, 80% di tempat aku kerja rata-rata itu agamanya Kristen ya. Jadi kami juga ya saling menghargain aja sih satu dengan yang lain gitu. Gak ada perbedaan yang bagaimana gitu sih, gak ada. Contohnya misalnya kami waktu memulai dinas nih kan ya, pasti kan kita itu berdoa pasti memulainya kan. Dan misalnya kita dinas dengan teman kita yang satunya agamanya non-muslim, misal yang Islam juga misalnya kan, sedangkan kita Kristen, sedangkan yang disuruh doa pasti biasanya tuh yang Kristen tuh. Dan itu mereka juga menghargai, ngikutin bagaimana cara kita beribadah, berdoa gitu sih. Begitu juga misalnya mereka yang Islam berdoa juga kita pasti mengerti berdoa mereka, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, baik Kak, terima kasih ya, jawabannya sangat baik sekali Kak. Jadi sampai sekarang masih aman-aman aja ya Kak? Iya, masih aman-aman aja sih, nggak ada yang kayak mana. Oke Kak, baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yosefin, dipersilakan. Oke Kak, siap, izin bertanya. Untuk pertanyaannya, apa sih bentuk toleransi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menghargai keanekaragaman pekerja yang ada di rumah sakit? Yang kita tahu bahwa latar belakangnya kan berbeda-beda ya, banyak yang agama dan suku yang lain gitu. Apa sih? Itu aja. Ini toleransi antar kerja kita sebagai tenaga medis atau ke pasiennya? Antar ini tenaga medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Oke. Sebenarnya kalau antar tenaga medis misalnya perawat atau perawat ke dokter ya, itu sih nggak ada yang dibedakan sih, karena kan sama ya. Kita juga misalnya kita ambil hal kecilnya, misalnya dari komunikasi aja, itu komunikasinya sama-sama melalui telepon, jadi nggak ada yang miskom kayak gitu, nggak ada. Mungkin kalau misalnya ada pasien dari luar negeri misalnya gitu kan ya, pasti kan nggak semua perawat di sini juga ngerti semua bahasa negara ini kan ya. Jadi mungkin kita ajuin ke manajemen, nanti manajemen biasanya akan memanggil orang misalnya yang bahasanya sama seperti pasien ini gitu, biar jalannya asuhan pasiennya itu juga memadai sih, kayak gitu aja sih sebenarnya yang difasilitasi dari rumah sakit, gitu aja sih. Bisa dipahami bisa, atau muter-muter, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana nih Yosefin, apakah sudah terjawab? Kalau belum puas boleh deh tanya-tanya ke kakaknya. Siap Kak, untuk memperjelas bukti konkretnya, misal kalau hari raya libur tuh kan, misalnya agama lain tuh kan ada yang contohnya kayak lebaran atau gimana, itu kan gimana sih pembagian sip-sipannya Kak untuk mengisi waktu itunya kerjanya gitu. Ya itu padahal sangat susah dan sulit banget ya buat kami, apalagi nggak 1:1 tuh enggak, misalnya yang non muslim 50, yang non juga enggak 50 gitu, enggak balance sebenarnya. Petugas-petugas di sini tuh agama itu enggak balance. Kebanyakan yang seperti aku bilang di awal, 80% rata-rata di rumah sakit ini agamanya Kristen gitu ya. Jadi misalnya kita contoh kayak Natal kemarin kan itu kan pasti banyak banget orang-orang mau ngambil cuti kayak gitu kan, atau misalnya mau pulang kampung kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya kayak di tempatku yang jaga aja, itu perawatnya yang Islam aja cuma 2 gitu kan, sedangkan yang dinas satu shift itu kan 2 orang. Gak mungkin kan di tanggal 25 Natal itu misalnya cuma mereka berdua doang yang dinas. Jadi kebijakan dari manajemen ya biasanya itu kami ganti-gantian gitu. Misalnya kan di tanggal 25 malam udah ada yang cuti gitu kan, nanti gantian juga sama yang siang, terus yang paginya yang Islam tadi misalnya, kayak gitu sih sebenarnya pembagiannya di sini ya. Jadi kita juga mau nggak mau ya saling mengerti teman kita sih ya. Nggak bisa kita kayak mungkin dulu masih zaman kuliah 1 minggu bisa pulang kampung libur untuk Natal atau merayakan Lebaran kayak gitu.
kalau sejujurnya selama kerja kita nggak bisa kayak gitu. Gitu juga kalau misalnya di hari raya, mungkin di malam Lebaran takbiran yang Islam pasti mereka biasanya di libur, tapi besok Lebaran setelah sholat Id misalnya mereka pasti bakal masuk sih gitu. Dan itu pun kalau misalnya ngomongin tentang cuti, cuman yang di ACC beberapa dari tenaga doang, karena kan nggak bisa ya misalnya hari ini ngerayain Lebaran, terus hanya ada 3 orang nih yang Lebaran, nggak bisa nih 3-3-nya kita cutiin di ACC semua oleh manajemen, itu nggak bisa. Pasti bakal kendala lagi di pelayanan rumah sakit, pasti akan terhambat dengan tenaga kerjaan yang bisa dibilang di rumah sakit aku juga nggak terlalu banyak gitu sih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana nih Jo? Udah terjawab belum? Udah sih Kak. Udah. Oke, baik. Kita akan move ke pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Esther. Dipersilahkan. Oke, izin pertama, nama saya Esther. Saya izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kan tadi kan kayak dibilang mayoritas itu beragama Kristen ya. Nah, jadi saya mau nanya mungkin tentang suku ya, karena mayoritas is Kristen, jadi mungkin saya akan bertanya tentang suku atau ras. Kira-kira kan di tempat kerja kakak itu mungkin bisa ada yang berbeda-beda suku atau ras. Pernah ada kendala gitu nggak ya pas lagi kerja gitu, kendala secara pribadi? Kalau tentang suku nggak ada ya, sama mungkin dari tutur kata dan bahasa mungkin ya. Misalnya kalau maaf nih yang di sini ada orang Batak ya, orang Medan, mungkin mereka nadanya lebih tinggi nih. Terus misalnya kita operan sama rekan kerja kita, misalnya dia notabene orangnya lembah lembut atau bisa dibilang orang Jawa kayak gitu, biasanya dengan nada tinggi ya. Itu mereka ada yang kayak ambil hati, tersinggung. Tapi orang yang ngomong tadi yang dengan nada tinggi tadi, sebenarnya mereka cuman kayak bercanda dan itu cuman kayak biasa aja menurut mereka gitu kan. Tapi setelah itu ya baik lagi sih, nggak ada yang gimana gitu sih sebenarnya. Terus mungkin dalam misalnya operan gitu kan, mereka tuh sering sesama suku mereka nih, misalnya antar suku Jawa sama Jawa, kadang mereka tuh pakai ngomong itu pakai bahasa Jawa gitu kan ya. Kadang kita kesel yang nggak sama yang lain kan nggak ngerti ya gitu kan. Jadi kadang itu juga didengar dengan teman yang lain atau dengan koordinator aku atau pihak manajemen, itu sebenarnya kayak dilarang, ditegur gitu. Yuk kan kita di Indonesia ya, gunakanlah bahasa Indonesia biar mudah dipahami gitu. Kecuali emang kalau lagi bercanda atau kayak mana gitu kan, lagi main-main ya nggak apa-apa. Tapi kadang operan mereka kadang suka pakai bahasa Jawa kayak gitu. Begitu juga ke misalnya ke pasiennya. Tapi mungkin kalau ke pasien kan itu harus kita membina trust ya, saling percaya. Misalnya pasiennya juga orang Batak nih, terus perawatnya juga orang Batak, ya udah kok deh mereka di situ jadi bestie lah bisa dibilang gitu sih sebenarnya. Gimana nih Esther? Udah terjawab belum? Kira-kira pernah ada kepikiran gitu nggak ya Kak, mau belajar bahasa satu sama lain biar makin saling mengerti gitu, bahasa sama nada-nadanya, barangkali ada kesalahpahaman gitu. Iya, benar. Ada sih, biasanya kan misalnya dari kampung yang tadi yang kayak aku bilang, yang tadinya dia dari daerah Jawa terus berteman sama orang Batak, mau nggak mau kadang kita dari mereka percakapan antara teman kita yang 2 orang Batak tadi juga kita ngerti sih, dan kadang juga mereka ngasih tahu. Begitu juga kalau operan gitu kan, jangan lalu pakai bahasa kayak gini, kita kan nggak ngerti gitu kan. Mereka jelasin lagi, ini loh artinya bahasa Batak yang aku maksud tuh kayak gini, bahasa Indonesianya tuh ini gitu sih sebenarnya. Gimana Esther? Udah terjawab atau masih ragu-ragu nih? Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Jadi kan tadi udah bahas juga nih tentang suku, ras itu sama bahasa yang berbeda-beda. Kalau semisal kita lagi ngadain pertemuan gitu atau lagi diskusi evaluasi gitu, kira-kira itu biasa kayak gimana ya? Apakah ada kendala saat diskusi? Kayak semisalkan tadi kayak yang bahasa Batak begini, yang bahasa Jawa begini. Kira-kira pernah ada kendala gitu nggak ya Kak, dalam melaksanakan musyawarah gitu, diskusi? Kalau musyawarah biasanya kami rapat ya bisa dibilang ya. Rapat itu bisa dilakukan sebulan 1 kali. Itu kami kalau di situ kan pasti ada koordinator dan ada orang-orang atasan. Kalau di situ kami nggak menggunakan bahasa-bahasa yang kayak gitu sih. Cuman untuk ngomong-ngomong di luar dari sistem percakapan-percakapan yang serius gitu sih. Itu yang aku bilang, kadang bahasa Jawa, bahasa Batak itu biasanya cuman kan digunain antar shift aja gitu. Itu jarang juga sih sebenarnya, cuman buat bercanda-bercanda juga.
Oke, seperti itu ternyata. Gimana nih Esther? Udah terjawab belum? Udah sih kalau dari saya. Terima kasih ya Kak. Ya, Kak, aku boleh tanya terakhir nggak? boleh. Jadi pertanyaan aku itu ada nggak Kak rekan kerja kakak yang pernah kakak lihat tidak saling menghargai satu sama lain gitu, atau kan kita kan punya nilai-nilai Pancasila nih kan. Menurut kakak dari kakak kerja itu apakah ada rekan kerja kakak yang tidak saling menghargai gitu? Sebenarnya ada dan tiada sih. Ada beberapa misalnya mereka berdua nih punya masalah pribadi, tapi mereka sangkut pautin masalah kerjaan. Jadi kayak sebenarnya yang si A dan si B ini ya punya masalah pribadi lah, tapi mereka bawa ke pekerjaan. Sedangkan misalnya di saat si A lagi dinas, terus operan sama si B, itu kadang kayak mungkin ya, nggak mungkin sih, nggak menutup kemungkinan juga si B ini ada aja kayak misalnya cari-cari ya masalah atau apa ya, kayak nyari-nyari kesalahan lah, bisa dibilang seperti itu sih kalau bisa dibilang jujurnya. Itu sih sebenarnya gitu. Itu tapi itu nggak di tempat aku yang sekarang ya, di tempat aku yang dulu gitu. Tapi kalau di tempat yang sekarang nggak ada sih yang kayak kamu bilang tadi, itu nggak ada sih, sama sih kami semua di sini gitu. Dan juga di sini juga nggak ada membedakan misalnya antara senior dan junior gitu kan. Bisa dibilang aku di sini sih yang paling kecil sih ya, karena kan rata-rata yang lainnya tuh udah berkeluarga, mungkin udah lebih berpengalaman daripada aku. Tapi untuk misalnya untuk pembagian tugas antar kopasiennya, mereka nggak pernah membeda-bedakan misalnya dia senior nih kasih pasien-pasien yang berat nih dengan diagnosa yang berat-berat, sedangkan kami yang masih baru-baru itu misalnya dikasih pasien-pasien yang ringan. Dan itu menurut aku enggak sih, semuanya kami balance sih gitu, saling membantu aja, yang penting satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita sebagai yang lebih muda nggak tahu, ya kita tanya sama yang lebih senior daripada kita, pasti bakal dibantu sama mereka gitu sih sebenarnya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Jawabannya sangat baik sekali. Jadi sampai sekarang nggak ada kendala ya Kak? Nggak ada kendala sih. Oke. Iya, sama teman kita nih, ya mau nggak mau ya, karena saling menutupin sih, maksudnya bukan saling menutupin, saling melengkapin aja satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya ada PR di shift mereka tuh, misalnya ada pasien yang misalnya direncanakan untuk dilakukan EKG gitu kan, sedangkan udah selesai nih, kita udah operan shift selanjutnya, tapi sama mereka belum dikerjain dan mereka juga di saat itu belum pulang. Ya mau nggak mau biasanya mereka pasti meminimalisir PR itu, mau nggak mau mereka bela-belain misalnya pulang sampai sore untuk melakukan tindakan tadi gitu, padahal udah tukeran shift gitu sih, saling membantu satu dengan yang lainnya gitu. Terima kasih Kak. Jadi jawaban Kakak memang benar sih. Jadi kita harus saling menghargai ya. Jadi nggak boleh membedakan satu sama lain dan sebagainya. Terima kasih ya Kak atas kesempatan yang telah Kakak berikan kepada kami, sehingga kami bisa menanya toleransi ke Kakak gitu dalam dunia kerja Kakak sekarang. Harapan kita sih semoga Kakak terus sehat, terus menjalankan pekerjaan Kakak dengan baik, dan semoga Kakak diberkati selalu. Ya. Terima kasih ya Kak. Kuliahnya. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih ya. Nah itu dia video wawancara kami bersama dengan kedua narasumber kami. Nah kalau menurut Nia sendiri, gimana nih pendapatnya mengenai jawaban-jawaban dari para narasumber kita? Nah kalau dari aku sendiri jujur aku itu amazed banget sama tempat kerja dari kedua narasumber kita ini. Biarpun mereka berada di tempat kerja yang berbeda, tetapi di kedua tempat itu tingkat toleransinya tuh tinggi banget. Aku kalau di posisi mereka berdua, aku pasti bakalan nyaman banget kalau kerja di situ. Nah kita mau bahas dulu dari narasumber pertama kita, itu Kak Resti ya. Kak Resti itu di tempat kerjanya dia itu banyak banget orang-orang yang emang notabene itu berbeda latar belakangnya, baik dari agama, suku maupun ras. Tetapi mereka itu diharuskan untuk selalu bekerja sama dalam melayani pasien, seperti mungkin pas shift atau pas ada emergency, mereka itu diharuskan untuk bekerja sama. Jadi dari Kak Resti sendiri, Kak Resti bilang kalau dia mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang bisa dibilang cukup berbeda dari latar belakangnya Kak Resti sendiri.
Nah, jadi yang bisa aku ambil dari sini adalah perbedaan itu bukan menjadi halangan bagi kita semua untuk bisa selalu bekerja sama. Terlebih di dunia kesehatan ini, kan kita melayani pasien, melayani banyak orang, dan itu dibutuhkan kerjasama yang tinggi. Jadi kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai suatu hal yang dapat memecah belah kita, tetapi menjadikan satu kesatuan untuk kita selalu tetap bisa bekerja sama dengan baik. Nah, untuk narasumber kedua aku serahin ke kamu deh, Liv. Oke, jadi narasumber kedua ini dari Kak Iskila ya. Iya. Tentunya dia punya jawaban juga yang keren loh. Jadi di tempat kerjanya itu juga banyak perbedaan dan seperti yang tadi kamu katakan. Apalagi di sana juga 80% mayoritasnya itu Kristen. Namun, karena mayoritasnya Kristen, tidak memungkinkan mereka untuk saling cekcok ya. Mereka saling bekerja sama satu sama lain tanpa membedakan satu sama lain. Berarti yang bisa aku simpulin dari jawaban Olive dan jawaban Nia itu sangat sesuai ya dengan apa yang kita bahas kali ini, dan bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua nih jika berada di suatu tempat atau instansi yang notabene-nya itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, bukan menjadi halangan untuk kita bisa bersatu dan bekerja sama. Bener banget tuh. Apalagi yang paling penting itu kita harus mau membuka diri untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda itu, agar kita jangan dipecah belah karena perbedaan itu, melainkan perbedaan itu yang dapat mempersatukan kita dan membuat kita lebih indah lagi karena begitu banyak perbedaan. Ya, benar banget yang dibilang sama Nia sendiri. Dan semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, teman-teman semua bisa mendapatkan insight-insight yang menarik dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kami, Kak Resti Dan Kak Iskila, yang sudah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai di tengah kesibukannya mereka. tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Tirza. Dan juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.